Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai Kembali lagi Baraya Priangan TV. Saya kali ini sedang berada di SMPN 2 Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya kembali ditemani oleh orang-orang yang hebat menurut saya. Kenapa? Kali ini saya langsung ditemani oleh Bapak Kepala Sekolahnya langsung, Bapak Sudrajat ya Pak? Iya, betul. Ya, Bapak Sudrajat. Gimana Pak hari ini kabarnya baik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Lanjut, saya juga ditemani kembali oleh orang hebat lainnya, yaitu Ibu Haji Sri. Gimana Bu hari ini kabarnya Bu? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Lalu saya ditemani lagi kembali oleh orang yang hebat, yaitu Ibu Dina. Gimana Bu kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah sehat juga. Iya. Bantar Kalong ini terdapat di Kabupaten Tasikmalaya bagian selatan. Ya, betul, bagian selatan. Dekat dengan tempat wisata rohani, ya, wisata rohani Pemijahan, ya, wisata rohani Pemijahan. Dekat ya Pak. Ya. Kira-kira berapa kilo dari sini Pak? Sekitar 7 kilo. Sekitar 7 kilo ya dari sini ya. Oke. Jadi jika ada dari Sobat Baraya Priangan TV yang mau datang ke SMPN 2 Bantar Kalong, bisa sekalian ya Pak? Ya, betul. Ke wisata yang cukup dekat dari sini. Di sini sudah mengadakan program P5 ya Pak? Ya, program betul. P5 dengan tema yang diambil itu kearifan lokal, betul? Kearifan lokal, betul ya. Kearifan lokal, dan topik yang diambilnya itu menelusuri cita rasa teng-teng sebagai makanan tradisionalku. Nah, mungkin Pak bisa diceritakan nggak sejauh mana implementasinya gitu di SMPN 2 Bantar Kalong ini? Alhamdulillah di SMP Negeri 2 Bantar Kalong untuk melaksanakan P5 kebetulan sekarang yang ketiga, yaitu tema kearifan lokal dengan topik menelusuri cita rasa teng-teng sebagai makanan tradisionalku. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Karena dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai kepada refleksinya kita tidak sendiri, tapi dilibatkan dengan seluruh keluarga besar SMP Negeri 2 Bantar Kalong. Juga tidak lupa kami melibatkan stakeholder dari mulai komite, orang tua. Jadi ada kolaborasi bersama sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik. Kalau ada hal-hal rintangan yang yang menghambat itu bisa diatasi, gitu. Karena atas kerjasama dan kolaborasi semua pihak, begitu. Alhamdulillah. Jadi implementasinya bisa dibilang jauh ya Pak? Ya, betul. Ada kolaborasi banyak pihak juga termasuk stakeholder seperti orang tua. Ya, betul. Dengan yang di luar SMP mungkin. Ya, betul. Mungkin Pak kan tadi itu udah ada ya temanya, temanya kearifan lokal, terus topiknya tadi menelusuri cita rasa teng-teng. Iya, betul. Bisa Bapak ceritakan nggak apa yang melatar belakangi sampai Bapak mengambil tema tersebut gitu? Kearifan lokal itu satu nilai budaya yang sangat berharga dan turun-temurun, dan itu perlu dilestarikan. Untuk melestarikannya maka generasi muda yang sekarang ini perlu mengetahui apa-apa saja kearifan lokal yang ada di lingkungan sekitar sekolah ini. Maka kami berinisiatif dengan tim, dengan guru-guru, kemudian kami merencanakan bagaimana kalau kita melaksanakan kegiatan P5 ini dengan tema kearifan lokal gitu. Nah, setelah menentukan tema ini, kami melibatkan peserta didik untuk mengetahui kira-kira kearifan lokal apa yang ada di lingkungan sekolah ini yang sudah mulai punah dan jarang ditemukan. Paling hanya ditemukan itu di acara-acara kegiatan syukuran, kegiatan-kegiatan hari-hari besar, gitu. Kalau untuk sehari-hari sudah jarang, gitu. Maka peserta didik melaksanakan survei kepada lingkungan, baik kepada tokoh masyarakat, ke pemuka agama, kemudian ke orang tua, dan alhamdulillah ditemukan oleh peserta didik itu bahwa makanan tradisional teng-teng ini adalah asli makanan daerah di sekitar sekolah kami, tetapi sudah jarang ditemukan dan hampir punah. Berdasarkan hasil wawancara anak-anak itu, maka kita merancang
membuat satu perencanaan sampai ke pelaksanaan untuk melestarikan makanan tersebut supaya makanan itu jangan sampai hilang. Anak cucu kita tidak tahu bagaimana cita rasa teng-teng itu, bagaimana proses membuatnya, kemudian kenapa sampai saat ini jarang ditemukan, padahal itu makanan lokal kita, makanan orang Sunda gitu. Nah itu jadi dengan demikian kami berupaya untuk melestarikannya dengan melaksanakan P5 yang berhubungan dengan kearifan lokal tersebut. Nah itu. Teng-teng ya Pak? Ya, teng-tengnya itu. Ini bukan sih Pak? Ah, betul ini. Nah, ini tuh mungkin bahan awalnya dari apa Pak? Bahan awalnya dari ketan, ya. Ketannya mereka menentukan anak-anak itu memilih, kemudian memilah-milah yang bagaimana yang kualitas baik, nah gitu. Kemudian mereka juga belajar kepada masyarakat bagaimana cara membuatnya, dari mulai penyediaan, pemilihan sampai kepada pelaksanaan. Nah, tak lupa juga karena supaya ada nilai jual, nilai jual di teng-teng ini, maka kami mengemasnya dengan begitu begitu baik lah. Dan anak-anak dibelajarkan semacam satu digital yang menggunakan Canva, bagaimana mereka bisa membuat label, membuat cap atau label lah di teng-teng itu dengan menggunakan Canva. Akhirnya kami beserta tim, beserta guru-guru mengajarkan atau melatih anak-anak untuk memanfaatkan aplikasi Canva untuk membuat logo makanan tersebut, sehingga ada daya tarik lah untuk dilihat, nah gitu. Sehingga nanti kalau ada kedepannya untuk menjadikan satu ini produk dan bisa dipasarkan, itu mudah-mudahan bisa menarik minat para masyarakat yang ada di sekitar lingkungan ini, nah gitu. Jadi besar ya? Ya, nah gitu. Lanjut ke Ibu Haji Sri ya tadi. Ya mungkin untuk Ibu Haji Sri, ini anak-anak dikasih nggak untuk kayaknya kesempatan gitu untuk ngasih aksi nyatanya di lingkungan, mau itu di SMP atau di luar, gimana Bu? Ya. Diberi kesempatan pasti ya, karena mereka itu belajar untuk mengeksplor, artinya berkontribusi. Apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, kita jangan dibatasi dulu. Mereka otomatis harus tahu dulu apa sih makanan tradisional di daerah kita itu, terus bahannya apa. Jangan sampai mereka terkikis oleh makanan luar gitu ya. Kenapa kita mengambil kearifan lokal ini? Karena kita harus mencintai produk hasil daerah kita. Contohnya kan ini terbuat dari ketan. Yang di sini kan notabene para orang tuanya itu adalah sebagai buruh tani mungkin ya, dan petani. Jadi mereka itu ada beras dan ada beras ketan. Jadi mengolahnya itu seperti apa gitu. Nah, terkikis dengan makanan yang sekarang yang junk food itu kita pokoknya kenapa kok Bu? Teng-teng, naon sih teng-teng kalau bahasa Sunda bilang gitu ya. Tapi kita kan harus mengenal. Kita kan berasal dari daerah. Kita kenalkan dong kepada masyarakat. Yuk kita bareng terjun ke masyarakat, berkontribusi kepada masyarakat. Apa sih teng-teng gitu ya? Otomatis ini sangat berantusias, anak-anak berantusias. Mereka itu secara tidak langsung memberikan kemampuan, kompetensi di anak itu keluar. Yang tadinya pemalu, otomatis karena mereka ingin tahu, mereka belajar untuk terjun mewawancarai gitu sesepuhnya gitu ya, yang ada di daerah ini. Terus tahapannya seperti apa? Alhamdulillah, walaupun ini mungkin makanan jadul kalau dulu ya, makan jadul, tetapi alhamdulillah anak-anak itu diberi kesempatan dan mereka sangat berantusias, motivasinya tinggi, terus mengaplikasikan ya. Kalau dulu kan kalau teng-teng itu hanya panjang, warnanya kan itu putih aja. Itu aja. Mereka juga kan otomatis berpikir kritis. Bu, kalau misalkan seperti ini udah bosan. Gimana kalau misalkan bentuknya berbeda gitu kan? Berarti anak sudah mulai berkritis lah. Kalau gini mah udah biasa Bu, terus ini terlalu manis, terus bagaimana caranya pakai warna, terus bagaimana. Alhamdulillah ini sangat membawa mereka, para peserta didik,
untuk berkontribusi langsung dan melakukan riset kepada masyarakat akan mencintai makanan tradisional ini, dan alhamdulillah walaupun masih bertahap, inilah hasilnya gitu. Alhamdulillah. Jadi selain belajar langsung ke masyarakat, mereka juga ngasih pembaharuan gitu ya. Dari hasilnya itu terlihat ya, jadi mungkin beda-beda warnanya gitu ya. Terus bentuknya enggak yang gitu-gitu aja juga. Jadi selanjutnya nih, apa sih harapannya gitu dari program P5 yang dilaksanakan di SMPN ya Bu Dina, mungkin bisa diceritakan. Baik, alhamdulillah untuk sudah pelaksanaannya P5 Karyawan Lokal ini Bapak, diharapkan ada peningkatan pengembangan karakter pada peserta didik yang sesuai dengan dimensi yang sudah kita rencanakan. Di mana ada 3 dimensi yang kita rencanakan itu. Yang pertama dimensi beriman, bertakwa pada Tuhan Maha Esa, dan akhlak mulia. Yang kedua dimensi kebinekaan global, saya ulangi. Yang ketiga dimensi gotong royong. Nah, dengan adanya dimensi itu tertanamlah dalam karakter siswa. Selain itu ada elemennya Bapak. Elemen itu ada 3 elemen juga. Pertama elemen integritas. Yang kedua elemen tentang kebenaran global. Yang ketiga kerjasama. Nah, seperti itu yang diharapkannya dengan adanya dimensi yang direncanakan itu tertanamlah pada karakter peserta didik kita. Ada perubahan dan perkembangan karakter yang nampak pada peserta didik. Jadi itu merupakan satu efek positifnya. Di samping mereka berhasil membuat satu produk, tetapi ada produk yang lebih utama adalah perkembangan karakter. Mereka akan bagaimana cara bekerja sama, bagaimana cara menghargai budaya, kemudian juga bagaimana mereka dengan karakter pribadi yang berhubungan dengan beriman dan bertakwa. Nah, itu akan muncul satu karakter pribadi, bagaimana dia mencintai alam, bagaimana dia mencintai ciptaan yang maha kuasa, sehingga nilai-nilai keimanan mereka akan meningkat begitu. Jadi tetap fokus utamanya itu karakter. Ya, ke karakter. Nah, itu ke karakter. Jadi untuk produk ini hanya sebagai alat untuk adanya perkembangan ke karakternya peserta didik. Itu dijadikan alatnya saja gitu. Jadi tadi harapan utamanya tetap tetap ke karakternya mungkin. Oke, lanjut. Ada bagaimana nih langkah-langkah pelaksanaan P5 gitu di sekolah ini? Mungkin Ibu Haji Sri bisa diceritakan langsung. Terima kasih. Dalam proyek ini kami membuat teng-teng itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah persiapan dan pengenalan. Artinya persiapan dan pengenalan di sini, persiapan itu kita membuat tim kecil dulu untuk pelaksana P5. Artinya di sini tim kecil ini guru-guru nanti yang akan mendampingi peserta didik ke depannya dari awal proses sampai refleksi, evaluasi ya. Yang kedua adalah selanjutnya adalah pengenalan. Pengenalan kepada mereka, guru itu memberikan pengenalan tentang apa yang akan kita ambil temanya, apa yang elemennya apa, dan materi P5 ini apa gitu ya, yang berhubungan dengan kearifan lokal. Yang kedua adalah konseptual, di mana konseptual ini mereka menggali informasi. Contohnya yang seperti Pak Kepala tadi bilang, peserta didik itu mengobservasi, mewawancarai kepada masyarakat tentang makanan tradisional. Jadi sebelumnya itu tidak ada langsung pada teng-teng. Jadi sebelumnya kan makanan tradisional apa dong Pak? Kan ada opak, kalau di sini ada wajit. Nah, setelah itu kita mengambil dari per kelompok itu diambil secara banyaknya makanan itu yang mereka voting. Kalau voting kalau opak kan udah sering seperti itu. Teng-teng kok dari kelompok ini ada yang bilang opak, tapi dari 10 kelompok ini kebetulan kami itu membuat 10 kelompok dan ada 10 orang guru untuk mendamping. Nah, ini menggali dari hasil wawancara tersebut dan menghasilkan sebuah produknya dari itu, yaitu mengambil teng-teng. Kenapa teng-teng? Karena mungkin kalau anak-anak zaman sekarang ya Gen Z ya. Gen Z itu kan sifatnya itu
pingin tantangan walaupun hasilnya gimana gitu ya. Mereka pengen mencoba gitu. Kalau opak kan mereka mungkin sudah biasa lihat udah orang sering tuanya, ya. cara opak bikin opak seperti itu, bikin wajit seperti itu. Udah sering. Iya, udah sering. Nah, kalau jadi kami simpulkan dari tim kecil itu akhirnya kami mengambil sebuah produk itu teng-teng ya. Yang ketiga adalah aksinya. Ini yang paling seru. Aksi dalam membuat teng-teng ini, waduh, karena prosesnya lama, mungkin kenapa teng-teng ini jarang ditemukan ya, mungkin karena prosesnya lama. Berapa tuh? Bisa berapa kurang lama? lebih kalau cuacanya mendukung itu 1 bulan lah. 1 bulan? Iya, artinya kenapa 1 bulan? Panasnya kan kalau prosesnya kan lama, dari pemilihan bahannya harus yang bagus dulu ya, untuk mungkin kemekarannya. Yang kedua mungkin perendamannya ya, terus yang bikin lama itu ada penjemurannya, karena kan situasi kalau sekarang kan alam kita kan alhamdulillah mungkin panas, kita kan tidak tahu ya. Jadi kemarin aja kita membuat ini itu hampir seminggu lebih, 10 harian lah. Karena kan sudah dijemur hujan, terus kan selama dijemur juga pas aksi anak ini itu kan harus supaya tidak lengket. Si beras-beras ketannya itu diuraikan. Terus jangan terlalu lama, soalnya kalau terlalu, maksudnya jangan sampai kering baru diuraikan, nanti akan pecah gitu ya. Jadi benar-benar harus itu ya prosesnya ya. Sabar gitu. Iya betul, sabar banget. Yang keempat adalah setelah aksi kita melakukan refleksi. Ya. Refleksi ini adalah guru dan para peserta didik itu mengevaluasi ya, dari awal dari awal proses sampai akhir itu dievaluasi. Iya, terus di assessment, dinilai ya, yang Bu Dina katakan tadi sesuai dengan yang kita pilih, dimensinya apa, anaknya ini seperti apa, ya gitu. Ya evaluasinya seperti itu. Jadi ada assessment awal, formatif dan sumatif mungkin ya, nanti jelaskan nanti lebih lengkapnya. Mungkin seperti itu yang saya tahu. Jadi membuat teng-teng itu nggak semudah yang kita pikirkan. Iya betul. Tantangannya Sangat banget dan ya. proses panjang. Prosesnya panjang sampai Panjang 10 bulan. Iya. Panjang banget sih. Kan pasti ya di program P5 itu ada targetnya gitu ya. Mungkin. Nah, gimana cara kita tahu nih targetnya? Mungkin bisa langsung diceritakan sama Ibu Dina. Terima kasih. Tadi yang sudah diuraikan juga sama Bu Hajisri ya, di mana prosesnya tadi sangat lama, sangat panjang. Nah, di sini untuk mengetahui target itu ada asesmen yang kami lakukan. Nah, jadi awal ada 3 asesmen. Pertama ada asesmen awal, ada asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Yang pertama asesmen awal itu yang kami lakukan adalah pendataan pengetahuan kepada siswa peserta didik. Jadi sejauh mana pengetahuan kearifan lokal itu yang dilakukan, entah anak-anak itu terjun ke masyarakat tadi dengan wawancara tadi. Nah, itu adalah pendataan awal. Kemudian untuk yang kedua yaitu dengan asesmen formatif, itu prosesnya ya, dari proses itu untuk mencapai 3 dimensi tadi yang kita rencanakan. Ada dimensi beriman, bertawakal dengan esa, dan berakhlak mulia. Ada dimensi tadi global, yang ketiga gotong royong. Nah, di situ sama proses itu kami nilai dengan penilaian formatif. Yang ketiga, yang terakhir evaluasi itu penilaian sumatif itu dengan 4 kategori. Ada yang belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan yang keempat sangat berkembang. Jadi 3 itu tadi untuk mengetahui targetnya, Pak. 3 asesmen. 3 asesmen yang tadi. Jadi ada tetap ada 3 asesmen untuk bisa mengetahui target yang diambil. Mungkin Pak, ini langsung balik lagi apa nih Pak tindak lanjutnya gitu, atau langkah ke depannya agar pelaksanaan P5 ini bisa berjalan secara efektif di sini dan efisien lah. Mungkin ya untuk tindak lanjut ke depan kita lebih kontinu lagi, lebih mendalam lagi, lebih mendetail lagi apa yang perlu
apa yang diperlukan, kemudian bagaimana caranya supaya kegiatan ini bisa berjalan lebih efektif. Ya tetap kita prinsip kolaborasi itu sangat utama. Nah gitu. Jadi ke depan kita akan lebih meningkatkan kolaborasi lagi, akan lebih meningkatkan pelibatan semua unsur. Nah gitu. Yang penting ada dampak dari hasil kegiatan P5 itu apapun temanya, yaitu dampaknya yang nampak pada anak-anak mengenai perubahan watak tadi. Nah itu. Jadi kedepannya itu mungkin kita akan meningkatkan bagaimana karakter peserta didik itu yang asalnya tidak bisa bekerja sama menjadi bekerja sama, yang asalnya mereka untuk menyampaikan sesuatu secara fakta itu kan. Jangankan anak-anak, kita juga untuk menyampaikan sesuatu secara fakta hasil dari wawancara, di observasi itu kadang-kadang ada ketakutannya Pak. Kalau kita berbicara benar itu kan takut ada yang tersinggung. Nah itu, anak-anak itu akan dilatih bagaimana kita mengungkapkan sesuatu yang berdasarkan fakta di lapangan, kemudian ungkapkan di forum umum, dalam hal ini di dunia pendidikan, apa yang perlu kita perbaikan dari fakta itu supaya jangan sampai ada yang dianggap benar, tetapi sudah membudaya di masyarakat, kesalahan itu tapi dianggap benar dan kesalahan itu menjadi satu kebenaran. Atau sebaliknya misalkan ada sesuatu hal yang dianggap salah, padahal itu benar tetapi jarang dilakukan. Nah akhirnya kesalahan itu dianggap benar dan kebenaran itu dianggap salah. Dengan demikian anak-anak dilatih secara konsisten, secara konsekuen apa yang didapatkan dari hasil pengalaman mereka untuk diungkapkan ke semua orang, ke semua pihak, ke teman-teman, ke guru secara konsisten, secara benar. Nah gitu. Jadi mereka akan dilatih bagaimana untuk menyampaikan suatu pendapat, berpikir secara kritis, kemudian bekerja samanya. Nah gitu. Jadi tindak lanjut ke depannya itu akan melatih lah anak-anak supaya lebih mereka bisa mampu mengembangkan karakter-karakter yang berhubungan dengan terutama karakter yang didengungkan sekarang ini adalah karakter profil pelajar Pancasila. Gitu. Dari karakter profil pelajar Pancasila itu akan dapat anak-anak bertanggung jawab untuk membangun dirinya, membangun keluarganya nanti, kemudian membangun negara. Nah gitu. Dengan demikian karakter yang hebat yang diharapkan oleh pemerintah juga oleh agama. Begitu tindak lanjut yang mungkin kami ke depan laksanakan. Gitu, Pak. Jadi Baraya Priangan TV ternyata program P5 ini tidak hanya berpengaruh di dalam sekolah saja, tapi berpengaruh di luar ke juga, semua ke lingkungan. Apalagi dengan tema yang diambil di SMPN 2 Bantar Kalong ini, yaitu kearifan lokal dengan topik tadi menelusuri cita rasa teng-teng sebagai makanan tradisionalku itu ternyata sulit sulit. Gitu. Butuh kesabaran yang tinggi, butuh waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasilnya. Tapi bukan hanya itu yang diinginkan atau harapan yang kedepannya, yaitu harapan kedepannya perubahan karakternya itu yang utama. Perubahan dari karakternya lah itu yang menjadi inti dari program P5 yang dilaksanakan di SMPN 2 Bantar Kalong ini. Terlepas dari apapun temanya, apapun topiknya, tapi hanya satu harapan yang paling penting diambil ya Pak, adalah perubahan karakter. Dalam bentuk karakter yang berubahnya. Jadi kegiatannya ini hanya merupakan satu sarana atau media untuk mencapai tujuan akhir, yaitu adanya perubahan karakter, perkembangan karakter di peserta didik. Jadi hanya suatu media, begitu ya Pak? Iya betul. Gitu. Jadi mungkin tadi pertanyaan sudah saya lontarkan terakhir kepada Bapak Kepala Sekolahnya, Bapak Sudrajat, itu adalah pertanyaan penutup pada acara kita kali ini. Maka dari itu, saya Ahmad Fauji dari Priangan TV mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu. Iya.